warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi luar biasa. Tetap semangat. Nah, anak-anakku, selamat. Kenapa saya bilang selamat? Karena anak-anak terpilih sebagai peserta atau siswa yang terpilih secara nasional untuk mengikuti asesmen nasional atau penilaian nasional anak-anak. Nah, kali ini ada Pak Hamdan yang akan memberikan penjelasan ataupun pembahasan soal yang telah kalian kerjakan di uji coba kemarin, yaitu mengenai literasi membaca. Ada asesmen nasional literasi membaca, ada 14 soal anak-anak, terdiri dari 10 soal atau 70% teks informasi, 4 soal teks sastra 30%, pilihan ganda 3 soal, pilihan ganda kompleks 8 soal, menjodohkan 1 soal, isian singkat 1 soal, dan IC ada 1 soal anak-anak. Langsung saja kita ke penjelasan atau soal. Nah, perhatikan cairan tubuhmu. Perhatikan cairan yang masuk ke dalam tubuhmu. Ini adalah teks yang pertama. Soalnya adalah, kita langsung ke fokus ke soal anak-anak, yaitu berdasarkan bacaan tersebut, beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Baik, kita langsung ke soalnya dulu, yaitu memilih atau mencari pernyataan yang benar. Bedanya anak-anak, ini adalah pilihan ganda, bukan mencari hanya satu yang benar, tetapi ada 3 yang benar. Kalau ada soal seperti ini, boleh kalian kalau soalnya hanya satu paragraf seperti ini, kalian baca dulu terlebih dahulu, boleh silakan. Tapi cara cepatnya yang biasa dikerjakan oleh Pak Hamdan, oleh saya adalah kita membaca dulu pilihan jawabannya. Mulai dari kekurangan cairan tubuh dapat membuat dehidrasi sampai tubuh akan terasa lebih baik jika cairan di tubuh tidak terpenuhi. Kenapa demikian? Karena kalian akan lebih memiliki waktu durasi yang sedikit, yaitu membaca satu kalimat daripada membaca banyak kalimat seperti ini. Nah, kuncinya adalah anak-anak, kita langsung ke pilihan jawaban yang pertama. Kekurangan cairan tubuh dapat membuat dehidrasi. Oke, kuncinya seperti ini. Di setiap pilihan jawaban pasti ada kata kuncinya anak-anak. Kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya adalah kita lihat kata ini, dehidrasi. Baik. Kita langsung ke sini, ke paragraf. Dehidrasi. Nah, kita cari kata dehidrasi yang sama. Oh, ada dua, dehidrasi, dehidrasi. Ini adalah jika kurang cairan bisa menyebabkan dehidrasi. Oh, ini benar. Oke, yang kedua, dehidrasi juga. Kemudian, kata kunci atau kata khasnya adalah konsentrasi. Kita cari langsung scanning, memindai di paragraf. Adakah kata konsentrasi di sini? Ya, kata konsentrasi ada di kalimat keempat. Nah, saat dehidrasi akan berkurang, badan akan terasa lemas. Nah, padahal di sini badan terasa bersemangat. Jadi ini bukan. Kemudian, warna urin. Melihat warna urin adalah salah satu cara mengetahui keadaan cairan tubuh. Nah, warna urin ini adalah menjadi kata kunci berikutnya atau kata yang tidak ada di kalimat atau pilihan jawaban sebelumnya. Kita langsung di sini. Cara melihatnya dengan warna urin ada di kalimat nomor 6. Nah, melihat warna urin adalah cara mengetahui. Nah, ini benar. Berarti kita beri tanda kuning karena ini benar. Kemudian yang kedua, jika warna urin berwarna kuning pekat. Nah, sudah ada urin lagi. Berarti ini bukan kata kunci. Urin ini bukan kata kunci. Kata kuncinya apa? Kuning pekat. Kita cari kuning pekat. Nah, kalimat nomor 7, kuning pekat. Jika urin berwarna kuning pekat, tandanya kekurangan cairan. Nah, padahal di pilihan jawaban tandanya cairan tubuh terpenuhi. Berarti ini bukan. Kita tidak beri warna kuning. Kemudian ada urin lagi. Kata kuncinya adalah berwarna bening. Kita cari berwarna bening di mana anak-anak? Nomor 8. Jika warna urin berwarna bening, cairan tubuh tercukupi. Nah, nomor 8, kalimat 8 ini berarti ini benar, kita beri tanda kuning semuanya. Tubuh akan terasa lebih baik jika cairan di tubuh tidak terpenuhi. Terasa lebih baik, tubuh akan
terasa lebih baik. Ya, ini tidak ada di dalam penjelasan di dalam kalimat. Jadi ini bukan paragraf. Jawabannya adalah kekurangan cairan tubuh dapat membuat dehidrasi, kemudian melihat urin salah satu cara mengetahui cairan tubuh, dan cairan tubuh sudah terpenuhi jika urin bening. Seperti itu anak-anak. Untuk yang nomor 1 kita beri centang di sini. Kemudian yang nomor 2 masih sama seperti itu, silakan. Pernyataan yang benar. Ketika berolahraga berat, cairan harus terpenuhi. Kata kuncinya adalah olahraga berat harus terpenuhi. Kita lihat olahraga berat di mana? Nomor 10. Apakah sama? Tidak. Nomor 11, ternyata kelebihan minum saat olahraga bisa menyebabkan kelebihan cairan tubuh juga. Nah, ini. Kelebihan cairan tubuh juga tidak baik untuk tubuh. Ini ketika cairan tubuh harus terpenuhi ya. Ini benar. Kemudian yang kedua, kelebihan air minum saat olahraga tidak baik. Nah, ini kata kuncinya kelebihan saat olahraga. Kelebihan cairan juga tidak baik dalam tubuh. Hal tersebut terutama saat melakukan olahraga berat. Kalimat nomor 10. Berarti ini benar. Oke. Kemudian kekurangan natrium. Kata kuncinya adalah kelebihan natrium. Nah, di sini ada kata natrium, anak-anak. Kekurangan natrium dapat terjadi. Kita lihat di natrium. Kekurangan natrium menyebabkan otak bengkak. Nah ini tidak ada. Kemudian, kekurangan natrium juga membuat dehidrasi. Apakah iya? Kekurangan natrium membuat dehidrasi. Tidak ada, karena yang benar adalah otak bengkak anak-anak. Kemudian gejala mual dapat timbul karena kelebihan air minum. Nah, ini gejala mual. Kita lihat gejala mual ada di mana? Ada di kalimat terakhir. Gejala mual dapat timbul karena kelebihan. Yes, benar. Ini benar. Ya, ini benar, ini benar. Kemudian otak bengkak. Nah, ini ada kata kuncinya langsung otak bengkak. Kita cari otak bengkak di nomor berapa? Kalimat nomor 11. Otak bengkak disebabkan karena kelebihan air minum. Ternyata kelebihan air minum kalimat nomor 11 berbunyi seperti itu. Jadi ini benar. Kita beri tanda centang untuk yang 1, 2, 3, 4. Seperti itu anak-anak. Oke, paham ya? Jadi kata kunci itu adalah kata atau ciri khas yang tidak ada di dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Misal tadi kita cari, oh otak bengkak, sebelumnya tidak disinggung otak bengkak, oh berarti ini kata kunci. Oh kuning pekat, oh sebelumnya tidak ada kuning pekat. Oh warna bening, sebelumnya tidak ada warna bening. Seperti itu, paham ya? Paham, baik. Kita ke slide atau Salinda ke berikutnya, sahabat sehat ya. Sahabat sehat karena tadi sehat sahabat sehat ya. Membicarakan kesehatan. Anak-anak ini ada Liga Premier Inggris. Siapa yang suka olahraga, terutama Liga Premier Inggris? Itu sahabat sehat, anak-anak semuanya ya. Ada Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Leicester City, kemudian ada banyak sekali ya. Kita langsung ke nomor 3 terlebih dahulu. Ini nomor 3. Langsung fokus ke soal. Berdasarkan bacaan tersebut, beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Baik, hampir sama. Kita cari kata kunci lagi. Liga Inggris mempunyai hak siar tertinggi. Oke, Liga Inggris bukan menjadi kata kunci karena pasti ini secara umum menyebutkan Liga Inggris. Apa ini? Yang menjadi kata kunci adalah hak siar. Kata spesialnya di sini, hak siar. Kita cari ke paragraf. Di mana kata hak siar ada, anak-anak? Nah, ini tidak dibahas ya di dalam paragrafnya. Oh, ada. Daerah lagi jika Ratu Negara Elizabeth ini mempunyai siar yang paling tinggi. Yes. Setelah Liga Italia. Nah, tidak dibahasnya adalah tidak ada kata Liga Italia. Anak-anak. Nah, jadi ini tidak benar. Kemudian
Berikutnya adalah Jose Mourinho. Ini menjadi kata istimewanya. Jose Mourinho. Kita cari di paragraf. Di manakah kata Jose Mourinho atau dalam bahasa Indonesianya kita lihat bolehlah bisa bilang Jose gitu ya. Oh, ada di nomor 4. Jose Mourinho adalah pelatih sang juara bertahan. Tottenham Hotspur yang diasuh oleh Jose Mourinho masih memuncaki klasemen diikuti oleh juara bertahan Liverpool, bukan Tottenham Hotspur. Berarti ini salah. Oke. Juara bertahan musim lalu adalah Tottenham Hotspur. Nah, ini ada juara bertahan tadi. Nah, tadi sudah dibahas juara bertahan. Di sini dibahas lagi juara bertahan. Jadi, kata spesialnya adalah Tottenham Hotspur. Nah, ini bukan ya, karena Liverpool ya. Perwakilan Liga Inggris tahun lalu menjuarai Liga Champion. Apakah iya? Liverpool tahun berapa tuh ya? Ya, kita lihat ada kata Liga Champion Eropa. Nah, kita cari di paragraf apakah ada Liga Champion di sini. Dari kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak ada yang mengatakan Liga Champion anak-anak. Jadi ini tidak masuk ke dalam paragraf. Leicester City adalah klub yang tidak pernah kalah pada pekan ke-11. Kita cari kalimatnya ini. Kata spesialnya adalah Leicester City. Bacanya gimana sih? Ya, Leicester City. Kita cari di sini apakah ada? Tidak ada kata Leicester City di paragraf. Jadi tidak perlu ada ya. Tuh. Kemudian Liverpool dan Manchester United sama-sama kemasukan 17 gol. Nah, ini kita lihat Liverpool dan juga Manchester United. Nah, ini kemasukan gol. Oh, kita cari dulu di dalam apa? Kalau tidak ada, kita masih ada tabel KG kemasukan gol. Langsung cari Liverpool nomor 2 dan Manchester United sama di tabel 17 dan 17. Oh, ini benar. Jadi kita beri tanda centang hanya satu. Ada lagi kemudian bisa lanjut ke nomor 4, ada kata soal nomor 4 berdasarkan tabel. Nah, ini yang harus di bold ditandai berdasarkan tabel. Jadi kita fokus ke tabel. Tim yang mempunyai selisih gol paling sedikit. Oke, langsung ada selisih gol paling sedikit. Kita tabel SG ini ya. Selisih gol. Yang paling sedikit adalah nah ini nomor 2 Manchester United. Wah, ini sepertinya yang buat tabel Mancunian ya. Dan jawabannya adalah MU atau Manchester United. Jawabannya adalah MU. Baik, soal nomor 5. Pasangkan daftar pernyataan di sebelah kiri dengan jawaban yang paling tepat di sebelah kanan. Jadi kalian menjodohkan anak-anak. Aduh, pernyataan di sini dan jawaban di sini. Kita cari dulu. Tim manakah yang menyandang gelar juara bertahan? Di mana tadi juara bertahan? Ini kata juara bertahan tadi Liverpool. Nah, jawabannya ini. Jose Mourinho merupakan tim pelatih mana? Oh, ini pertanyaan. Nah, ini adalah Tottenham Hotspur. Nah, ini pertanyaannya. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu atau mencari kata kuncinya tadi Jose Mourinho. Di manakah di pekan 11 yang paling banyak kalah? Nah, ini pekan 11-nya di sini di tabel ini. Main 11 kali gitu kan. Kalau kalian penyuka Liga Inggris pasti kan tahu bahwa Liga Inggris main setiap pekan. Nah, yang paling kalah kan K-nya ini berarti di sini 3. Di mana? Di Leicester City karena di sini hanya pilihannya Leicester City ya. Ada sebenarnya Southampton tapi nggak ada gitu kan. Di manakah yang paling banyak seri? Nah, oh seri langsung ke S tabelnya. Di mana yang paling banyak? Nomor 4 paling banyak seri Chelsea ya, bukan Manchester United ya. Mohon maaf, ini saya salah memasangkan apa namanya panah, harusnya di Chelsea anak-anak. Kita paham ya? Oke. Ini saya ganti, yang paling banyak seri ini adalah harusnya Chelsea anak-anak. Baik. Yes, benar. Saya yang salah. Gitu. Tadi Chelsea ya jawabannya anak-anak ya.
lanjut anak-anak untuk pertanyaan atau untuk soal nomor 6, yakni jika perhitungan poin dalam setiap pertandingan adalah sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya soal nomor 6 ini adalah pengetahuan kuantitatif anak-anak ya. Pengetahuan kuantitatif yang berkaitan dengan logika matematika. Salah anak-anak ya, kita coba untuk bermatematika dengan logika bahasa gitu kan. Ada premis 1 atau peraturan pertama adalah siapakah yang akan mendapatkan poin tertinggi gitu kan. Premisnya adalah yang pertama, pertandingan terakhir peringkat atau tim peringkat ke-1 sampai dengan ke-3 mengalami kekalahan, itu berarti poinnya 0 ya, pertambahan poinnya 0. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, poinnya 0 ini yaitu tiga tim peringkat teratas, ada Tottenham, Liverpool, dan juga Chelsea. Nah, ini 0. Jadi poinnya tetap 24, 24, dan 22. Kemudian premis kedua adalah peringkat keempat dan kelima mengalami hasil imbang. Imbang peraturannya adalah jika seri poinnya tambah 1. Di sini 4 dan 5 ada Leicester City dan Southampton ya. Ini 21 dan 20 poinnya ditambah masing-masing 1 menjadi 22 dan 21. Premis ketiga adalah dan peringkat ke-6 berhasil memenangkan 2 pertandingan sisa. Nah, peringkat ke-6 yaitu Manchester United itu tambah 6 jadinya 25. Nah, siapakah urutan peringkatnya gitu kan? Kita sudah dapat nih. Peringkatnya seperti ini. 25 poin untuk Manchester United, 21 untuk Southampton, 22 untuk Leicester, dan 22 untuk Chelsea, 24 untuk Liverpool dan Tottenham. Nah, kita urutkan ya. Yang pertama pasti adalah ini. Siapa? Manchester United. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Tottenham dan Liverpool. Nah, kalau di dunia nyata atau di peraturan sepak bola nyata gitu kan di Liga Inggris, kalau ada poin yang sama seperti ini 24-24, penentuan peringkat itu diatur melalui selisih gol. Ada 14 dan 9 untuk Tottenham dan juga untuk Liverpool anak-anak. Tapi kita coba lihat ke kita coba lihat ke soal saja ya. Kita coba menurut soal saja, ya ini ya wes berarti ada Tottenham dan Liverpool gitu ya. Kemudian ada Chelsea dan Leicester City. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Itu. Terus yang lanjut ya. Nomor 7. Kata yang sesuai. Sebentar. Kita lanjut. Aduh, pennya. Ya. Kita lanjut ke kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat kedua. Kita lihat kalimat kedua. Persaingan perebutan gelar juara yang sengit dan tim besar yang saling memperebutkan peringkat klasemen membuat Liga Inggris sulit diprediksi juaranya. Titik, ini kalimat pertama. Kalimat keduanya adalah ada kata penghubungnya atau konjungsi. Titik-titik memasuki pekan ke-11, jarak poin masing-masing hanya berbeda tipis. Nah, ini adalah pertentangan atau konjungsi yang harus dimasukkan adalah pertentangan yang menguatkan. Nah, itu adalah B, bahkan. Kalau misal di ini, persaingan bukan juara gelar ini, tetapi memasuki ke poinnya berbeda tipis. Oh, nggak masuk. Karena juga nggak masuk. Nah, bahkan untuk menguatkan gagasan. Jawabannya adalah bahkan untuk menguatkan. Jadi, dua kalimat tersebut mengungkapkan bahwa persaingannya sulit diprediksi. Bahkan nih, jarak poinnya masing-masing hanya berbeda tipis gitu. Bahkan untuk memasuki poin ke-11 ini hanya berbeda tipis gitu ya. Itu untuk nomor 7 anak-anak ya. Kita sekarang lanjut ke slide berikutnya. Wow, panjang ya. Baik anak-anak, lanjut ke nomor 8. Seperti biasa, langsung fokus soal. Berdasarkan bacaan tersebut, beri tanda centang untuk pernyataan yang benar. Sama ya, masih ya. Kita ke pilihan jawaban. Para insinyur mengembangkan pesawat Skyline seharga 700 juta euro. Ada kata kunci insinyur,
pesawat Skylon 700 juta euro. Kita langsung paling gampang, 700 juta euro. Kalimat nomor 2, senilai 700 juta euro. Para insinyur telah mengembangkan, nah ini benar, kita beri tanda centang nanti ya. Skylon bisa terbang dengan kecepatan 6 kali kecepatan suara. Ini kata kuncinya, kecepatan 6 kali kecepatan suara. Kita lihat, kalimat berikutnya di paragraf ada hanya kecepatan 5 kali kecepatan suara, berarti ini salah. Skylon dipercaya ilmuwan dapat terbang ke angkasa 10 tahun ke depan. Ya, 10 tahun ke depan. Benar, ada kata kunci 10 tahun ke depan. Langsung cari ke paragraf 10 tahun ke depan. Ini benar. Kemudian Skylon berukuran 270 kaki, memuat 18 orang. Nah, ini benar 270 kakinya di kalimat keempat, tapi tidak 18 orang, tapi 24 orang. Jadi ini salah. Yang harus diberi centang adalah, aduh, ke warnanya ungu. Para insinyur ini, dan juga ini, Skylon ini. Oke, paham ya? Sekarang soal ke nomor 9. Masih sama. Masih pernyataan yang benar. Skylon bisa terbang badar udara biasa, memiliki roket eksternal. Langsung cari kata roket. Nah, ini anak-anak, roketnya di mana? Kalimat kelima. Skylon, pesawat tanpa pilot tersebut bisa terbang dari bandar udara biasa, benar, dan tidak memiliki roket eksternal. Berarti ini salah. Skylon adalah pesawat autopilot. Nah, ini langsung dicari autopilotnya. Di paragraf itu ada kata autopilot di mana, gitu kan ya. Ya, nomor 5 tetepan, kalimat nomor 5. Tanpa pilot. Nah, ini bisa disebut dengan autopilot. Ini benar. Dikembangkan oleh Reaction Engines dan didukung UK Space Agency. Nah, langsung kalimat nomor 7. Nah, ini jawabannya benar. UK Space Agency merupakan lembaga penelitian angkasa luar milik Amerika. Namanya aja UK, nggak usah ke kalimat, nggak usah ke paragraf, langsung UK itu United Kingdom, Inggris, gitu kan. Nah, langsung berarti yang benar adalah nomor 2 dan nomor 3. Seperti itu, anak-anak. Sekarang kita ke soal nomor 10, anak-anak. Masih sama, pernyataan yang benar ya. Berdasarkan bacaan tersebut, beri tanda centang. Oke, langsung. Skylon memiliki ukuran berapa ini? 270 kaki. Yes, berukuran 270 kaki. Benar, ini. Baik. Lembaga yang mengembangkan Skylon adalah NASA, bukan UK Space Agency. Tidak ada kata NASA di sini ya. NASA hanya di nomor 11 mengeluarkan miliaran dolar untuk proyek sejenis, tapi bukan Skylon ya. Oke, kemudian biaya penerbangan Skylon per penumpangnya diperkirakan seharga 6,3 juta dolar. Aduh, berapa rupiah itu ya? Kata kuncinya ada 63 juta dolar. Nah, tidak ada kata, ada di nomor 3, 63 dolar. Biaya penerbangan per penumpangnya diperkirakan seharga 6,3 juta dolar. Tapi di paragraf adalah euro. Ini harus teliti ya. Dolar dan euro, jenis mata uang yang berbeda. Satu di Eropa, satu di Amerika. Itu. Berarti ini salah. Kemudian pernyataan keempat, Skylon tidak memiliki roket eksternal maupun mesin dengan hidrogen ya. Ini benar anak-anak. Tadi di kalimat nomor 5 di paragraf ya. Jadi yang benar hanya ada 1. Oh, 2. Skylon memiliki ukuran 270 kaki dan Skylon tidak memiliki hidrogen ini. Ini benar. Oke. Kita lanjut. Nah, di paragraf pertama itu deskripsi. Jadi menjelaskan atau menggambarkan secara detail ruangannya. Itu adalah deskripsi anak. Nah, ya, jawabannya adalah A. Kemudian, maaf. Soal nomor 13, maaf kedua alis Zen melengkung naik. Nah, ini apa ini? Maaf. Nah, itu
Dia merasa bersalah, takjub, kaget. Nah, maaf, nah, itu kaget anak-anak, bukan takjub. Kaget tuh, ih kok iso gitu kan. Sambil pian kan alisnya melengkung naik gitu. Gitu kalau dari percakapannya. Oke. Ke kalimat pertanyaan terakhir nomor 14 tentang puisi sawah karya A. Hasmi. Sawah tersusun di lereng gunung, berpagar dengan bukit barisan, sayup-sayup ujung ke ujung, pagi mudanya, hijau berdandan. Nah, seperti itu ya. Berdasarkan kutipan puisi tersebut, beri tanda centang pada pernyataan yang benar. Oke, yang pertama, makna pipit pada puisi tersebut adalah penjajah. Nah, apakah benar? Nah, kita lihat. Di danau perawan duduk menyulam. Matanya memandang padi huma. Sekali-sekali ia bermalam, dipetik dari hatinya mudanya. Kalau turun pipit berkawan, merayap hingga ke mayang padi. Terdengar teriak suara perawan. Nah, menyuruh pipit menjauhkan diri. Ini adalah kiasan sebenarnya tentang keindahan alam yang ada di Indonesia, di sebuah negara gitu kan. Asri seperti itu. Nah, kata pipit itu kan datang ya. Pipit itu kan sering makan padi, sering apa? Sering mengganggu kesuburan. Nah, bisa disebutkan sebagai penjajah. Ini benar. Maksud yang terkandung dalam puisi tersebut adalah perawan tidak perlu menjaga padi sampai bermalam. Tidak. Dalam artian perawan ini adalah penduduk kampung yang belum terkena apa namanya kebudayaan luar. Itu anak-anak. Nah, itu. Amanat puisi tersebut adalah jangan sewenang-wenang mengambil hak orang lain. Benar. Karena ini tentang penjajahan anak-anak. Pipit dan juga perawan tadi. Mengapa engkau ayuhai Pipit? Nah, itu. Pipit itu burung ya, bukan nama orang ya. Nah, tema puisi tersebut adalah kerja keras dalam hidup. Bukan ya. Temanya adalah uh, apa namanya? Bukan, ini bukan. Temanya ini adalah penjajahan gitu, bukan sebuah perjuangan gitu. Terima kasih anak-anak. Itulah pembahasan AKM untuk kali ini. Literasi membaca, namanya aja literasi membaca. Jadi kalian harus jangan mengeluh kalau ada bacaan yang banyak gitu. Semangat ya. Terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.